محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر وجهر في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وميدتك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلل بها الصوب على آله ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطلب بها أن أطعنا وطاعون وسائر أنواع بلاء يقول يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها ما نحن من أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, masih diberikan sempat dan sehat dan panjang umur. Hari ini kita bisa melaksanakan puasa dan berniat berkomitmen puasa sepenuh hati, sepenuh jiwa. Insya Allah barokahnya barokahnya sehat jiwa dan raga. Salawat dan salam tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dan dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita dibersamai Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah berjalan, kita Fatihai, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului dalam keadaan iman dan Islam. Insya Allah mereka mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan yang hidup mudah-mudahan tetap diberikan sehat, panjang umur, berkah usianya, dan manfaat untuk agama dan keluarganya serta putra-putrinya dan keturunannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kemudian anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan barokah puasa kita, barokah qiyam ria, barokah qiyam kita, tahajud kita, witir kita, munajat kita, zikir kita, Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Hidup mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perzinaan, dijauhkan dari narkotika, dan insya Allah kita barokah dari puasa. Mudah-mudahan mereka selamat, ilmunya manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan keturunannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Khusus untuk yang hadir di pagi hari ini, jamaah pengajian Kitab Al-Hikam, jamaah pengajian Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah anak turunnya, diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan diberikan kesempatan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga anak kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan insya Allah yang menghadapi berbagai kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Jika rezekinya jauh, Allah dekatkan. Jika rezekinya di atas, Allah turunkan. Jika rezekinya ada di perut bumi, Allah angkat. Dan jika rezekinya dalam kondisi tidak baik atau ada kotoran, Allah bersihkan. Sebagaimana kita membersihkan diri kita dengan wudhu, mudah-mudahan Allah bersihkan harta kita dari berbagai kotoran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatut tayammum, tata cara tayamum. Ini masih penjelasan kitab kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Namun sebelum saya membaca teks dari kitab Ihya Ulumuddin, saya ingin mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Sadaqallahul adzim. Wa in kuntum, jika kalian semua, mardo au ala safarin, mardo dalam kondisi sakit, au ala safarin atau sedang melakukan sebuah perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau sehabis buang kotoran, air kubul dan dubur, au lamastumun nisa, atau yang habis bersentuhan dengan istrinya. Artinya bersentuhan ini ya sudah bersentuhan, bukan bersentuhan biasa tapi bersentuhan luar biasa. Falam tajidu ma'an fatayammamu, mereka tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah mereka bertayamum. So'idan. So'idan itu apa? So'idan itu adalah debu. Toiban, yang bagus. Ya. Pertama, kamu dengan debu yang baik, maksudnya baik itu suci. Ya. Kemudian famsahu, usap, diusap. Ya. Di sini menggunakan usap. Usap itu artinya kemarin saya jelaskan, mengusap itu kalau wudhu air dimasukkan, tangan dimasukkan ke dalam air, kemudian airnya basah, baru diusap, itu namanya mengusap. Kalau membasuh, airnya diambil, kemudian diceburkan, diraupkan ya ke muka, itu namanya membasuh. Kalau mengusap, tangannya dimasukkan ke dalam air, setelah diangkat, maka
tangan kita basah itu diusapkan. Makanya redaksi Al-Qur'an di sini kalau tayamum itu menggunakan famsahu. Jangan jangan memahami tanpa dijelaskan oleh seorang pengajar. Sebab kalau tidak memahami itu bisa seperti air. Loh, berarti airnya kalau untuk seperti itu berarti kalau tayamum sama. Debu satu satu apa namanya satu tangan kemudian ditumpahkan ke wajah, oh itu bisa nggak usah bedaan seminggu itu, nggak usah pakai bedak seminggu itu. Nah, di sini menggunakan ya redaksi Al-Qur'an itu harus dipahami sebagaimana guru-guru kita memahami. Maka di sini famsahu biwujuhikum wajah. Wajah itu berarti semua yang nampak ya, nampak dari muka. Kalau dari pinggir itu bukan wajah namanya. Ya. Wajah samping berarti tidak rata. Makanya berhadap-hadapan namanya ini wajah itu menghadap. Berarti yang kita lihat dari depan. Biwujuhikum wa aidiyakum. Nah, di sini baru tangan ya. Innallaha kana afuwan ghafura. Biwujuhikum. Jadi kalau tayamum itu hanya wajah wa aidiyakum dan tangan. Baru kemudian Allah menjelaskan innallaha sesungguhnya Allah kana yaitu Allah afuwan. Afuwan itu pemaaf, ghafur maha pengampun. Nah, ini di Al-Qur'an itu kita sering mendengar afuwan ghafuro. Nah, kalau kita sholat sama, Rabbighfirli. Nah, coba perhatikan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Nah, kalau dalam sholat itu ghafur ditaruh di depan, kemudian terakhir itu afu. Kalau sini afuwan ghafura. Terus kalau bulan puasa, istri Rasulullah SAW itu pernah minta apa ya yang harus kita lakukan pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nabi mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ya Allah. Allahumma innaka sesungguhnya engkau afuwun zat pemaaf. Zat pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu. Terus kita lanjutkan. Ini ada kendala sebentar saja. Ya nggak apa-apa. Oke, kita nanti. Nggak apa-apa. Adzan maghrib masih lama. Oke, Ustaz. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa dibaca di situ. Man ta'addara alaihi isti'malul ma' li fiqhihi bi ghairi talabi. Ya. Man barang siapa ta'addara udhur. Nah, udhur ini ya, bahasanya udhur. Kalau udhur itu berarti ada yang membuat kita tidak bisa, namanya udhur. Ta'addara alaihi isti'malul ma'i li fiqhihi bi talabi. Ya, karena tidak ada air setelah mencari. Jadi Imam Al-Ghazali itu menegaskan ya kalau tayamum itu dibolehkan setelah mencari air namun tidak dapat. Nah, di sini itu penegasan beliau itu. Berarti ada sebuah kondisi yang membuat kita itu tidak bisa mendapatkan air. Nah, kapan? Ketika kita mencari. Setelah mencari kanan, kiri, depan, belakang kok nggak ada. Oh, itu baru. Baru dibolehkan namanya tayamum. Terus au bimani'in lahu anil wusuli ilahi. Atau kita setelah mencari air tapi ada airnya. Tapi di tempat air itu ada ular yang besar. Wah, ini jangan-jangan kalau saya sampai bisa wudhu tapi dimakan macan atau di apa
ditelan ular, wah ini nggak jadi. Menghalangi seseorang untuk mendapatkan air. Ya, itu bisa diartikan, dikontekstualkan. Kalau di dunia modern misalkan, mencari air kesana kemari nggak dapat, atau ada yang menghalangi. Misalkan punya anak, ini kalau saya tinggal ini bahaya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau kita melakukan perjalanan jauh, di situ tidak ada air, ya kemudian mendapatkan air, tapi ternyata di sekitar air itu banyak serigala. Wah, itu namanya bunuh diri, dan Islam itu tidak ingin memberatkan berikutnya. Kemudian ini au min sab'in au habisin au kana al-hadir yahtaju ilahi li'adshihi au li'adshi rafiq ya au li'adshi rafiqihi. Ada air, airnya ada, tapi cukup. Misalkan ada air 1 galon, tapi cukup untuk 10 orang diminum untuk 10 hari. Ini kalau sampai digunakan wudhu nggak minum, maka mendahulukan kepentingan hidup itu jauh lebih penting dari kepentingan tayamum. Menggunakan wudhu. Oh, sampai seperti itu ya Islam mengajarkan. Jangan kemudian nggak apa-apa mati, ya kita mati nggak apa-apa nggak minum. Oh, itu nggak boleh, nggak boleh. Tetap kita itu diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita. Nggak apa-apa, airnya itu disimpan untuk kebutuhan minum, dan sementara untuk bersuci itu menggunakan debu, ya, debu. Kemudian dilanjutkan di sini. Illa aulam yabi walam yabi illa bi aktsari min samari al-mith atau kana bihi jarahah atau marad. Atau begini, ya. Ini ada air tapi ada yang menjual. Harganya mahal. Wah, ini kalau beli itu nggak cukup untuk membeli air. Itu boleh ya, boleh tayamum. Tapi kenapa tayamum? Jualan air mahal. Itu seperti di musim haji ya, di musim haji itu orang jualan air kalau di Mina, di Arafah itu dulu ya, kalau sekarang sudah mudah. Itu airnya itu mahal. Zaman tahun 40-an itu air itu sangat susah. Maka di situ uh, bisa melaksanakan. Atau kemudian aukana bi jaraha au marad, luka kalau kena air itu kemudian bisa membahayakan. Au marad, sakit secara umum, misalkan greges ya, kalau dulu kita kena COVID, itu kena COVID, kalau kena air itu rasanya itu sekujur tubuhnya itu seperti pretel ya. Itu boleh ya, boleh. Nah, itu boleh mengumpulkan debu yang sudah ada, itu bisa kita gunakan tayamum. Atau jorohah itu luka, ya, luka. Bisa jadi orangnya sehat tapi lukanya itu kalau kena air itu bisa mati misalkan. Kayaknya enggak lah kalau mati, ya tambah parah itu boleh ya. Di sini au kana bihi jarahatun au maradun wa khafa min istimalihi, takut untuk menggunakan air, au fasadal awi au fasadal adwi au shiddatu asad fayambaki an yasbira hatta yadkhula alaihi waqtul faridah. Karena penyakit yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh atau justru menambah rasa sakit akibat terkena air, maka hendaknya di sini ayyasbira, bersabar, hendaknya bersabar, maka hendaknya ia bersabar sampai masuk waktu fardu. Ini sampai masuk fardu, masuk. Jadi di sini dijelaskan kalau kita mau tayamum itu syaratnya itu
masuk waktu sholat. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu kita tayamum, sewaktu-waktu kita wudhu seperti air pada umumnya nggak bisa. Misalkan masuk waktu sholat zuhur masuk waktu sholat itu jam setengah 11, jam setengah 12. Begitu masuk waktu boleh langsung tayamum. Nah, tayamum itu untuk satu sholat ya. Nggak bisa misalkan tayamum zuhur kok belum batal, digunakan asar belum batal, digunakan maghrib kok belum batal, isya nggak bisa. Setiap akan melaksanakan sholat. Tapi kalau sholat sunnah, nah, misalkan tarawih ya, itu mau tarawih kok nggak ada air, kemudian tayamum boleh 12 rakaat, 12 rakaat, 14 sampai 20 boleh, hanya satu tayamum, atau kemudian melaksanakan sholat yang lain. Kalau fardu tidak, karena memang tayamum itu hanya keadaan darurat, emergency. Nah ini keterangan di bawahnya. Waduh. Sebentar Ustaz ya, lagi bermasalah memang Ustaz, tumben nih. Bentar, saya ulangi lagi Ustaz. Engki. Ya Ustaz, aduh. Engki. Tore. Saya pakai bahasa Arab dengan satu ini. Tayamum ya, tadi sudah disebutkan ya, ini secara teks yang dikemukakan yang ada dalam kitab. Terus lanjut klik. Nah, ini tata caranya ya. Yang tadi saya sebutkan, satu, tidak ada air setelah berusaha mencari karena adanya sesuatu yang tidak bisa terkena air seperti dihadang binatang buas. Tersedia air namun hanya cukup untuk minum beberapa orang. Harga air mahal seperti tidak terjangkau, sehingga tidak terjangkau untuk membelinya. Sakit yang menyebabkan tidak bisa memakai air, sehingga bisa lebih parah. Ini ya, ada 5 poin. Terus kita lanjutkan. Sudah Ustaz? Sudah, lanjut. Oh lanjut. Nah, rukun tayamum. Nah, kalau kita tayamum hanya 4, kalau wudhu 6. Pertama, niat dalam hati. Niat tayamum, terus mengusap ya, mengusap sekali lagi, mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh dengan debu itu nanti akan seperti donat wajahnya. Nah, kita tahu donat ya, donat itu kalau ditaburkan ke tepung, ditaburkan ya itu nanti kalau membasuh. Makanya nanti caranya mengusap wajah itu tangan dimasukkan, ditempelkan ke debu. Setelah ditempelkan itu diketak ya. Nah itu biar debu yang masih eh, kayak kerikil itu jatuh semua. Berarti yang ada dalam telapak itu debu yang paling lembut. Setelah itu baru. Nah, urutannya pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang kedua tangan, tertib. Sudah 4. Nggak boleh dibalik. Misalkan yang enak tangan dulu ini. Karena gampang, itu namanya ngarang. Ya. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunannya ya mengusap wajah dan tangan, sebagaimana penjelasan ayat yang tadi. Walaupun mudah misalkan, oh enggak nih, kita kan udah di era modern, jadi wajah itu untuk terakhir, yang penting tangan dulu. Itu namanya bikin sesuatu yang tidak ada tuntunan, dan itu tidak boleh. Walaupun profesor, di atas profesor apalah, almarhum atau apa, nggak ada, pokoknya nggak bisa. Pertama itu mengusap. Atau kemudian mengatakan, ini debunya harus pakai debu Mekah. Oh enggak, pokoknya debu mana saja, pokoknya yang di bumi itu bisa. Debu Amerika, debu Inggris, ukurannya tanah debu ya, bukan pasir. Nah, kalau pasir itu ya pasir beda, bukan debu.
pasir atau gamping ya nggak bisa. Gamping, kemudian bekas masak itu apa namanya? Arang, itu juga nggak bisa. Ya pokoknya tanah ya, tanah-tanah yang ya kita. Terus tanah itu harus kering. Ya, tanahnya itu harus kering. Ya namanya debu, kalau tanah yang tidak kering itu namanya apa? Namanya itu ndut ya, namanya itu lumpur nggak bisa. Itu bisa diusapkan ke muka begitu mengacak, oh wajah saya kok seperti ini. Oh ini tayamum model baru, oh nggak ada itu, nggak ada tayamum ya sama. Mulai zaman Nabi sampai sekarang itu tetap. Ini berarti niat dalam hati mengusap wajah, kedua tangan tertib. 4 ya, kalau wudhu 6. Kalau tayamum 4. Kita lanjut. Praktek tayamum. Nah, ini prakteknya. Nah, ini niat ya. Niatnya itu di dalam hati tapi boleh dilafadzkan. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Nawaitu saya niat at-tayammum melaksanakan tayamum listibahati sholati lillahi ta'ala untuk dibolehkan melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita melihat niatnya saja, ini diisyaratkan bahwa tayamum itu adalah sifatnya itu emergensi. Sifatnya itu hanya dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Selebihnya tidak. Jadi itu istibahatis sholat. Yang kedua, ini meratakan. Tadi saya sampaikan debu yang sudah ada di telapak tangan, ya, yang sudah dibersihkan, bukan dibersihkan diginikan ya. Itu sudah di sini, baru kemudian diratakan. Nah, cara meratakan bagaimana? Cara meratakan ya, meratakan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah. Nah, kemudian meratakan, ya, ini wajah ya, sini yang kelihatan juga bulu-bulu, juga mata sini. Ya, mata ini ya merem ya, memejamkan mata. Nanti kalau nggak memejam mata, begitu tayamu kebanyakan debu itu nggak bisa ngelihat. Ya, makanya di sini kan dibersihkan dulu. Itu syaratnya hanya meratakan. Meratakan, dipastikan semua wajah itu terkena debu, sampai kalau orang laki-laki itu ada jenggotnya diratakan. Cuma gitu saja. Cukup 1 kali ya diratakan ini. Cukup. Ya, cukup 1 kali. Setelah itu baru tangan. Jangan sampai seperti wudhu. Itu diusap-usapkan. Itu sampai 3 kali, 4 kali. Itu nanti itu kalau mau membersihkan wajah itu pakai skincare, itu habisnya banyak itu karena terlalu sering bertayamum. Makanya tayamum sekali lagi itu emergensi ya. Tayamum itu adalah emergensi. Jadi caranya yang kelihatan wajah itu sini sampai sini 1 kali. Nah, itu sudah selesai. Terus yang kedua ya. Yang kedua tangan. Yang kedua tangan. Terakhir ketemu setelah tangan begini. Kedua kan tangan. Tangan dari sini dulu. Tangan setelah ngambil debu lagi di tembok atau di mana saja. Di atasnya. Di atasnya itu ke bawah. Sampai ini masukkan. Sudah selesai 1. Begitu juga yang satunya demikian. Terakhir sudah selesai. Gini. Terakhir tangannya gini. Begitu. Gampang. Ya, tayamum itu gampang. Tetapi
Kalau kita tayamum berarti ada masalah, apa nggak ada air atau kita sakit. Makanya walaupun gampang, mudah-mudahan kita tidak tayamum. Sebab kalau tayamum pasti ada masalah dalam diri kita atau sekitar kita. Itu kan emergensi tadi. Oh, enak tayamum, oh jangan pingin tayamum ya. Kalau tayamum berarti ada masalah serius. Entah itu serius pada diri kita dalam keadaan tidak sehat atau alam, yaitu dalam kondisi kekeringan. Sehingga nilai air itu jauh lebih mahal daripada harganya emas. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, nanti suatu saat akan ada bahwa harga air itu lebih mahal daripada bensin, lebih mahal dari yang lain. Air seteguk itu mungkin nilainya itu sangat-sangat tinggi. Makanya kita beruntung di Indonesia, air itu tidak pernah kekurangan. Ya, air tidak pernah kekurangan, bahkan berlebihan sampai rumah pun kebanjiran. Ya. Kita lanjutkan, Mas Watut. Klik lagi 1, 2, 3. Kembali ke ini, Ustaz. Nah, lanjut. Oke. Nah, setelah itu kita berdoa. Sama, kalau doanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah ya. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah kami ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci ya. Jadikanlah min ibadika shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa yang kita baca ketika kita setelah melaksanakan tayamum. Dan insya Allah kalau kita betul-betul melaksanakan tayamum dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu pahalanya besar dan juga dosa-dosa itu rontok semua, dosa-dosa itu habis semua, dosa-dosa itu insya Allah akan terbawa debu. Nah, ini yang saya sampaikan di sini. Apa sih penyebabnya orang itu melaksanakan tayamum? Apa yang menjadikan orang itu melakukan tayamum? Jadi Rasulullah SAW suatu saat melakukan sebuah perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar, kemudian bersama istrinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ya, sudah dari dulu pada perjalanan itu kalungnya Aisyah itu hilang. Nah, ternyata dari dulu itu ibu-ibu seperti itu. Mungkin cincin saya mana? Mana ini? Hilang, bingung. Terus gimana ini? Abu Bakar itu kira-kira gelisah lah. Gimana sih? Anak saya itu kan namanya anaknya. Sementara mertuanya Sayyidina Abu Bakar adalah junjungan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya dicari-cari nggak ketemu. Padahal itu di tengah-tengah perjalanan menuju tempat yang masih jauh yang dituju. Di situ tidak ada air, ya. Di situ tidak ada air. Karena tidak ada air, akhirnya bingung semuanya, kira-kira bingung mencari lah. Itu kayak di rumah ya, kalau di rumah kita kadang itu, mana cincin saya? Mana gelang saya? Itu sudah semuanya pada mencari, bingung. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan tayamum. Nah, tayamum itu caranya seperti itu. Ya, tayamum itu caranya demikian. Caranya gampang dan mudah, dan itu insya Allah bisa dilakukan oleh siapapun. Nah,
oleh siapapun dan kapanpun bisa. Tapi ya ingin saya sampaikan di sini, jangan kemudian kita minta tayamum ya, tayamum karena kalau sudah minta tayamum itu berarti ada masalah. Tapi kalau kita memaksa untuk melaksanakan tayamum, itu berarti kita insya Allah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada keterangan ya, keterangan tentang di sini ingin saya tambahkan ya tentang tayamum. Di mana tayamum ini ya, tayamum yang sudah kita pelajari itu kalau sudah kita punya ilmunya, tayamum bisa kita laksanakan setiap saat dan setiap waktu di mana saja berada. Di situ menggunakan ya, tayamum itu harus debu. Debunya itu harus lembut ya. Debunya itu harus lembut. Nah, kemudian setelah debunya itu lembut, itu berarti syaratnya tidak boleh menggunakan selain debu. Tidak boleh. Syarat utamanya adalah debu. Pertanyaannya begini, debu itu di mana? Debu di mana saja boleh. Ya, di tembok, di kasur, di kursi, ya pastikan debu itu suci, ya suci, bukan suci dalam debu, itu namanya tayamum kan? Apa debu apa Mas Hadi? Ada lagu dulu itu, suci dalam debu tayamum, itu artinya tayamum. Pernah saya bilang ke teman-teman Malaysia itu, di negara ente ada lagu tentang tayamum, apa itu? Suci dalam debu, marah mereka. Nggak punya judul lagi, di judulnya tayamum. Nah itu syaratnya harus suci Mas Watu. Pokoknya syaratnya harus suci. Nah untuk mendapatkan di mana? Bisa dari mana saja. Ya bisa dari mana saja. Bisa di tembok, bisa di rumah, di mana. Pastikan suci ya, pastikan suci. Kemudian ada pertanyaan begini. Nah kalau kita melakukan sebuah perjalanan safar, karena tadi itu fisafarin mardo'u ala safarin, sakit dalam perjalanan, orang menunaikan ibadah haji atau umrah, boleh enggak ya, boleh enggak menggunakan debu? Boleh, tapi kita harus pastikan bahwa debu itu ada. Karena prakteknya itu kan tangan ditempelkan ke debu kemudian dibeginikan sehingga debu itu menempel di tangan. Jangan sampai kita, kalau di pesawat tuh saya pastikan nggak ada disemprot seperti itu, gimana debunya mau nempel. Di pesawat itu kita masuk itu sudah dibersihkan itu. Mau berangkat dibersihkan, setelah turun di Jakarta juga dibersihkan lagi, mau berangkat itu dibersihkan lagi, itu dipastikan debunya tidak ada. Yang di dinding-dinding itu nggak ada. Nah, yang kedua, air ya. Air itu ada, tetapi penggunaannya terbatas. Masuk kategori di situ melaksanakan tayamum. Yang tidak ditemukan di situ adalah debunya. Nah, debunya itu ada apa enggak? Karena salah satunya adalah debunya itu harus lembut dan suci, sehingga dipastikan dalam pesawat itu tidak bisa bertayamum. Terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu gampang. Kalau kita masuk pada waktu sholat, tapi kita tidak bisa bersuci, kita tetap melaksanakan sholat. Hanya saya sholatnya itu namanya oleh hormatil waktu. Nanti begitu sampai kita melaksanakan sholat ulang, namanya sholat mu'addah, sholat mengulang kemarin. Nah, kenapa harus mu'addah begini? Karena saya ibaratkan begini, orang masuk kuliah itu mulai jam 7 sampai jam 9. Nah, kalau kita dalam kondisi apapun, yang penting masuk kuliah. Sebab kalau kita masuk kuliah di atas jam 9 itu bukan masuk kuliah, itu namanya bolos. Kita masuk, kita terlihat di situ ada, walaupun dengan busana yang tidak rapi atau apa adanya. Nah, dalam kondisi seperti itu namanya darurat. Pokoknya masuk, sama ketika kita diabsen oleh Allah, misalkan
jam siang itu waktu sholat, kita kelihatan ya di radarnya malaikat kelihatan ini dalam keadaan sholat walaupun bajunya kotor dan tidak dalam keadaan suci, tapi dia itu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gantinya besok waktu yang tepat. Makanya tetap diwajibkan melaksanakan sholat muaddah walaupun baju dan busananya itu najis. Nah, ya, sebagai ganti namanya sholat muaddah. Muaddah itu mengganti sholat yang terlewat, yang disengaja ditinggalkan karena kondisi tidak sempurna. Begitu Mas Wadud, saya kembalikan waktunya ke Mas Wadud. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita tadi belajar kaifiyahnya bertayamum. InsyaAllah mudah-mudahan dipahami, simpel. Dan insya Allah Bapak Ibu tinggal jika ada beberapa pertanyaan silakan ditulis di chat. Kita akan coba bacakan, ajukan pertanyaannya ke Ustaz langsung ya. Mobil khusus bagi Bapak Ibu yang sering melakukan perjalanan dan sebagainya. Atau bahkan yang sakit. Bagaimana, apa kendala-kendalanya silakan ditulis di chat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, kita akan coba membaca datangnya dari Bunda Anin. Apakah tayamum itu hanya dengan nebus saja? Hanya dengan nebus saja. Bagaimana dengan di pesawat? Sedangkan Ustaz, katanya air terbatas. Itu harus apa yang kita gunakan? Barusan saya sampaikan, dalam kondisi di situ adalah namanya sholat li hurmatil wakti. Sholat tetap dikerjakan, tapi untuk menghormati waktu sholat. Karena sholat dalam kondisi tidak sempurna, maka waktu besok harinya ketika sudah sampai pada tujuan itu sholat ulang, namanya itu muaddah. Ya, muaddah. Tadi kan syarat untuk melaksanakan tayamum kan tidak ada air. Yang kedua ada air tapi tidak cukup. Atau ada air tapi terhalang. Nah, itu berapa yang membuat kita itu harus melaksanakan tayamum. Nah, di pesawat, semuanya tidak mencukupi. Air ada tapi terbatas. Debunya itu ada tapi di mana? Pesawat itu disemprot dengan cairan apa namanya? Apa itu Mas Batu? Kita pastikan kan kalau daerah yang disemprot dengan air itu debu itu kan sudah tidak. Belum lagi yang dilap itu dengan lap khusus bersih itu, kinclong itu, temboknya itu glowing itu. Padahal syaratnya harus so'idan thayyiban. So'idan itu debu, thayyiban itu suci. Debu yang suci. Nah, di pesawat itu tidak ada debu, ya, kecuali pesawat yang sudah tahun sekian, buatan tahun 60 itu habis dibuat untuk ngebom, habis dibuat padang pasir, begitu masuk itu debunya masih nempel, ya itu boleh lah. Tapi pastikan itu. Tapi kalau pesawat komersial sekarang itu ya, pesawat Garuda itu begitu kotor dikit itu rame penumpangnya itu. Demo langsung. Jangan pakai pesawat ini, sudah baunya nggak enak, kotor lagi. Sudah yang jaga itu, waduh, nggak laku. Makanya syaratnya adalah so'idan thayyiba. Karena tidak menemukan, maka penggantinya adalah tetap sholat tapi lihurmatil wakti. Apalagi di dalamnya itu menggunakan tisu. Nah, tisu itu sebagai pengganti apa? Istijmar. Istijmar itu bersuci ya, cepok lah. Nah, itu dipastikan itu tidak 100% bersih. Makanya yang paling bagus itu ya air. Dan alhamdulillah kita termasuk karunia Allah terbaik, terbesar untuk kita adalah murahnya air di negeri kita. Maka kalau masih ada yang berkeluh kesah tinggal di Indonesia itu, wah itu bahaya. Bisa dicabut nanti nikmat-nikmat yang lain. Pokoknya Indonesia itu buq'atu minal jannah, serpihan surga di dunia adalah Indonesia. Itu Mas Atut. Salat hormatil waktu. Baik, selanjutnya Ustaz. Bagaimana dengan di kereta Ustaz?
apakah juga nggak ada debunya, kan juga pasti ada debu yang nempel di sana. Terus bagaimana dengan kaki, apa kaki yang kelihatan itu perlu kita usap juga? Nah, tadi kalau apa namanya, kalau tayamum kan nggak perlu kaki, wajah dengan tangan. Nah itu, kalau tayamum wajah dengan tangan. Ya pokoknya pastikan kalau di kereta ada ya nggak apa-apa, nah, ada nggak apa-apa. Jadi tidak harus di apa namanya di tembok. Misalkan turun hanya 1 menit di situ kok ada debu ya tempelkan saja. Kalau debu di mana itu di kereta, kalau yang di luarnya mungkin ada, tinggal tangan ditempelkan, wajah, tangan sudah selesai. Ya, sekali lagi untuk satu sholat, ya Mas Wadu, untuk satu sholat wajib kalau sholat sunnah bisa berkali-kali. Dan kapan? Ketika masuk waktu sholat. Ya, ketika masuk waktu sholat. Begitu. Oke, baik. Jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya Ustaz, apakah kenapa medianya untuk tayamum itu debu Ustaz? Bagaimana dengan orang yang sensitif Ustaz? Kan debu itu identik dengan kotor. Nah, sebenarnya debu itu membersihkan ya. Debu itu membersihkan. Makanya salah satu membersihkan najis mughalathah itu dengan debu. Ya, jadi debu itu membersihkan. Jadi salah satu cara membersihkan najis mughalathah yaitu dengan debu tadi itu. Insya Allah, ya, insya Allah kalau tayamum itu lebih selamat. Makanya di situ disebutkan jika jika terkena air kemudian menjadikan luka semakin parah atau sakit, baru kemudian menggunakan debu. Debu itu ya tadi saya sampaikan, insya Allah nggak sensitif, itu ditempelkan terus diginikan itu hanya, dan itu sifatnya sementara. Itu Mas Wadu. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, saya pernah melihat orang berwudu pada bagian kakinya hanya punggungnya saja yang diusap Ustaz, punggung kakinya. Bagaimana Ustaz? Nah itu nggak tahu saya itu, nggak tahu caranya wudhu atau wudhu model baru menurut dirinya. Saya nggak tahu. Kalau masul khufain itu begini. Jadi kita setelah berwudhu ya sempurna, kemudian kita pakai khufain. Khufain itu kayak sepatu tapi dari kulit sehingga tertutup rapat ya. Jadi kulit kaki itu tertutup rapat. Nah, nanti kalau wudhu yang kedua itu kakinya tinggal diusap. Untuk kaki tinggal diusap. Tapi syaratnya itu kalau wudhu secara sempurna, secara utuh dulu, nanti begitu terakhir kakinya itu hanya diusap dengan air. Itu namanya hufain itu ya kita sering ya sandal dari kulit yang biasanya digunakan waktu musim dingin. Kalau di Indonesia kelihatan nggak pernah. Kalau di Mekah, di Madinah itu rata-rata banyak orang yang pakai. Di negeri-negeri Eropa, di negeri Timur Tengah banyak yang pakai karena mereka itu suasananya dan musimnya itu juga mendukung. Kalau Indonesia, wah sumu ya pakai hufen, wah itu bisa keringetan semuanya itu. Gitu maksudnya. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, kalau untuk zaman sekarang modern seperti ini apa perlu tayamum Ustaz? Boleh, dengan syarat tadi itu tidak ada air. Yang kedua, kalau terkena air itu sakit, atau ada air tetapi terbatas, atau ada air tapi dipentingkan untuk minum. Tapi ini zaman modern, insya Allah kalau di Indonesia untuk tayamum itu langka, ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, daerah Sudan, daerah Afrika, pokoknya daerah-daerah gurun, itu nilai air itu sangat-sangat tinggi sehingga mereka itu mungkin sering melakukan tayamum. Ya makanya kondisi tayamum itu kondisi darurat. Dan Indonesia termasuk tidak ada
darurat gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana niatnya sholat muaddah itu, Ustaz? Berapa rakaat? 2 rakaat sesuai dengan sholat kita yang kita tinggalkan. Misalkan kita sholat maghrib, berarti ya sholat maghrib. Sholli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal kiblati mu'adatan atau mu'adatan mengulang. Nah, itu niatnya begitu. Oh, ya berarti ada bahasa adanya mengulang, Ustaz ya. Ya. Seperti pada biasanya ya Bapak Ibu, kalau misalnya yang diulang ya 4 rakaat, ya 4 rakaat. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau kita menyiapkan debu di rumah sakit Ustaz? Di box dengan kardus dan dipakai berkali-kali. Lu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin yang punya rumah sakit atau yang di puskesmas atau di mana saja, itu bisa menjadi pahala besar itu bagi penyediaannya itu. Ya, pastikan soi dan debu itu bersih, suci, ya, insya Allah itu akan memberikan manfaat bagi pasien dan insya Allah pahalanya akan mengalir pada yang punya rumah sakit. Karena dia itu berarti memberikan solusi terbaik untuk orang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dipakai berkali-kali itu tidak mustakmal, Ustaz? Enggak, tidak ada istilah mustakmal kalau apa namanya? Debu. Debu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Walaupun dalam kondisi di sini kita disuruh sholat muaddah. Nah, tapi kondisinya Ustaz, setelah baik itu di udara atau darat pun juga sama nih kondisinya. Darurat juga nggak ada air. Apakah tetap kita ada dengan bertayamum juga? Nah, i'adah itu tidak ada batasannya ya. Misalkan kita melakukan perjalanan 3 hari di situ dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat karena bajunya itu biasanya tentara ya. Tentara itu kalau sudah bertugas itu yang namanya tentara ya, di hutan, air juga terbatas, kemudian bajunya seminggu tidak ganti, kemudian kalau buang kotoran itu kan dalam kondisi seperti itu ya tetap selama dalam kondisi namanya sholat muaddah, begitu pulang santai dengan keluarganya itu diulang. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, bukankah debu bekas pakai tayamum itu tidak bisa dipakai tayamum yang tadi ya? Tadi sudah di Ustaz, boleh ya Pak Ibu ya. Oke, selanjutnya Ustaz, katanya tadi tayamum hanya dipakai hanya satu sholat. Bagaimana dengan kalau kita gunakan untuk jamak qashar, Ustaz? Apakah 2 rakaat, setelah dapat 2 rakaat kita wudhu lagi, tayamum lagi, atau langsung sekaligus 4 di jamak qashar, Ustaz? Nah, kalau qashar itu jamak itu kan mengumpulkan jadi satu, berarti dihitung satu. Oh, dihitung satu. Oke, dihitung satu ya, bukan dapat 2 baru tayamum lagi. Oke, baik. Nah, terus selanjutnya nih Ustaz, banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya debu itu suatu yang kotor. Misal jika kita bersih-bersih rumah pasti akan menghilangkan debu atau membereskan debu. Itu bagaimana kalau kita masih tetap menggunakan tayamumnya debu, Ustaz, seperti halnya di rumah-rumah itu, Ustaz? Nggak apa-apa, yang penting pastikan itu suci ya. Tapi biasanya debu yang menempel itu suci. Pastikan suci, karena itu kan sudah debu yang apa namanya terbang. Itu lembutnya tingkat tinggi itu, nggak tahu berapa. Kalau dibikin kue empuk gitu ya. Oh iya. Saking lembutnya ya. Oke, baik. Silakan jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi ya. Alhamdulillah, mungkin cukup Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti jika ada pertanyaan lain nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan membantu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya di hari Selasa insya Allah. Dan tentunya jangan lupa diamalkan Bapak Ibu ketika sudah memahami kaifiyahnya mandi, wudhu, dan tayamum, silakan diamalkan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik,
Kita karena sudah tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya kembalikan ke Ustadz. Terakhir Ustadz. Mohon maaf, Ya. ini ketika kita mau tutup ada nih munculnya Ustadz. Masih ada waktu insya Allah ya, sedikit saja. Kita langsung, pertanyaannya langsung digabung Ustadz. Saya tanyakan, apakah dalam melaksanakan sholat fardu sebagai pengganti sholat menghormati waktu tadi, harus sesuai waktunya dengan sholat tersebut? Dan untuk lansia yang kesulitan berwudu, apa harus dibantu orang lain untuk pakai air untuk berwudu? Apa tidak boleh tayamum? Silakan. Terima kasih ya. Itu tayamum itu bisa melakukan sendiri dan bisa dibantu oleh orang lain. Begitu juga wudhu. Seperti misalkan saya itu ngajari anak saya itu wudhu itu sejak usia 2 tahun ya. Tapi ya saya, itu inisiatif istihad saya, bukan jangan kan nanti akan ada orang mengatakan masih kecil diwudhui. Enggak, itu istihad apa? Argumentasi orang tua saya ajari sejak kecil, saya gendong, kemudian saya wudhu sudah. Saya kemudian tidur ya, kemudian saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu apa namanya? Istihad orang tua ingin menjadi lebih baik. Itu boleh seperti itu. Atau sudah tua. Jadi tidak harus diri sendiri. Orang tua kalau perlu bantuan untuk ya dilakukan saja. Karena itu juga baik ya. Baik wudhu maupun tayamum. Tapi kalau tidak ada yang membantu, tidak punya anak misalkan, atau punya anak jauh, ya sudah, kondisinya seperti itu, insya Allah Allah itu maha pemaaf ya. Allah itu memaafkan dari berbagai ketidakberdayaan seorang hamba ketika sakit. Demikian Mas Adi. Untuk mengganti ada tadi apa harus waktunya saat dipakai, apa harus sesuai dengan waktunya untuk? Ya harus sesuai dengan waktu yang ada. Jangan sampai di luar. Duhur waktu duhur, asar waktu asar. Oke, baik, jelas ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita tanyakan di berikutnya. Masih Kaifiyah insya Allah akan membahas masalah Kaifiyah, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini lumayan belajar seperti ini, kalau berurutan kayak gini alhamdulillah ini dipahami ya, mulai dari wudhu, mandi, tayamum dan nanti seterusnya. Baik Ustadz, mungkin cukup. Terakhir silakan Ustadz, saya kembalikan ke Ustadz dan mungkin bisa ditutup dengan doa. Oke, terima kasih. Ada satu yang ini saya tambahkan, kalau mau bersuci disunahkan menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Tapi tidak harus ya, tidak harus. Pokoknya yang kalau bisa itu menghadap kiblat. Dan tayamum itu menggantikan wudhu, tapi dalam catatan itu adalah namanya kondisi darurat ya, kondisi darurat. Kemudian setelah melaksanakan tayamum sudah selesai, itu tadi doanya sama dengan doa wudhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi insya Allah kita sudah tahu caranya bertayamum dan tinggal kita mempraktekkan, dan mudah-mudahan suatu saat tidak terjadi kondisi tayamum. Sebab sekali lagi kalau kondisi tayamum itu berarti ada masalah. Nah, masalahnya itu berarti masalah serius. Jangan, enak tayamum, berarti ada masalah serius. Entah masalah diri sendiri, masalah sosial, atau masalah kondisi misalkan perang, kondisi itu. Pokoknya jangan mengharap sesuatu yang ini kapan ya kita bisa tayamum. Itu berarti mengharap sesuatu yang tidak enak pada diri kita. Pokoknya ada air, alhamdulillah. Makanya kita diajarkan begitu melihat air kita berwudu, itu bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari kamar mandi ya, berwudu, itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, itu yang terbaik adalah pemberian Allah yang terbaik untuk diri kita dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu. Dan improve employee and customer experience with. Silakan ditutup dengan doa Ustaz. Kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa